Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang. Gara-gara warung sepi, penjual tiner nekat menjual BBM bersubsidi oplosan. Seorang anak menggerebek ayahnya yang diduga berselingkuh dengan sesama ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ya, seorang preman yang kerap memalak di Pasar Sayur Jaga Satru, Kota Cirebon, akhirnya ditangkap petugas. Dari tangan pelaku, petugas menyita uang hasil pemerasan yang biasa digunakan untuk membeli miras. Bang Jago satu ini nyalinya seketika ciut saat digiring petugas. Pria bernama Yogi alias Ogi ditangkap karena kerap merasakan pedagang di Pasar Sayur Jaga Satru, Kota Cirebon. Setiap harinya, Ogi selalu meminta paksa jatah uang dan sayur kepada para pedagang tanpa menghiraukan keresahan di tengah naiknya harga bahan dapur di pasaran. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kerap memalak pedagang. Dari hasil pemalakan itu, Ogi memakai uang untuk membeli minuman keras. Jadi pelaku ini kita amankan berdasarkan laporan dan keluhan dari para pedagang di pasar, ya. Karena pelaku ini sering melakukan pemalakan, pemerasan dengan mengambil dagangan dari para pedagang untuk dijual kembali. Cabai, bawang dan lain-lain ini sudah dijual oleh pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan untuk dibelikan minuman, ya, minuman keras. Saat ini Ogi sudah ditahan di Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait tindak tanduknya memalak jatah di Pasar Sayur Jaga Satru. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ya, kawanan pelaku sindikat ganjal ATM lintas provinsi asal Lampung diringkus tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota. Pelaku yang berjumlah 4 orang mengambil uang korban senilai puluhan juta rupiah. Beginilah aksi sindikat ganjal ATM lintas provinsi saat beraksi di sebuah gerai di kawasan SPBU Kesambi, Kota Cirebon. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku yang merupakan kelompok asal Lampung dan Tangerang tampak santai berada di dalam gerai ATM sambil menunggu korbannya bertransaksi. Modusnya, para pelaku berpura-pura membantu korban yang kesulitan memasukkan ATM karena sudah diganjal oleh pelaku. Dengan kecepatan tangan, pelaku lalu menukar kartu ATM korban dan menggasak uang di dalam rekening korban. 4 pelaku yakni Dalimi, Arif, Aang, dan Ferdiansyah dibekuk tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota di sejumlah tempat berbeda Rabu siang. Tak hanya meringkus pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa korek kayu, belasan jenis kartu ATM, dan sebuah mobil yang digunakan untuk beraksi. Pelaku ini membagi tugas masing-masing, ada yang mengganjal mesin menggunakan korek api, ya, yang kayu. Kemudian korban ini pada saat memasukkan ATM ini mengalami kesulitan, ya. Dan di sekitar ATM ini sudah ada para pelaku ini yang menjalankan perannya masing-masing. Saat ini petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Pelaku terancam dikenakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan atau penipuan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Petugas pun meminta kepada pengguna ATM agar lebih berhati-hati saat menerima bantuan dari pihak yang tidak dikenal agar tidak menjadi korban sindikat pelaku kejahatan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, sebuah toko kelontong di Cirebon yang menjual minuman keras ilegal digerebek polisi.
Pemilik toko menyembunyikan ratusan botol miras di sejumlah tempat yang disamarkan, termasuk di kandang ayam. Sebuah tempat penjualan minuman keras yang berkedok toko kelontong di Kecamatan Sumber, Cirebon, Rabu siang digerebek polisi. Pemilik toko sempat mengelak saat ditanya petugas. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menyita berbagai jenis ratusan botol minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5%. Beberapa kardus minuman disembunyikan di antara barang-barang lain, bahkan ada yang ditaruh di kandang ayam agar tidak terlihat petugas. Kita menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan, baik pabrikan maupun tradisional. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas penjualan minuman keras di toko tersebut. Atas aktivitas itu, pemilik toko dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ya, sepasang ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diduga berselingkuh hingga digerebek oleh anak salah satu pelaku. Sekretaris Dinas Pendidikan membenarkan kejadian tersebut dan telah menyerahkan kasus ini kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Ibu kok gak ada malunya sih, Bu? Ngerebut ayah saya. Ayah saya masih punya istri. Video berdurasi sekitar 2 menit merekam saat seorang pria didatangi oleh anaknya sendiri. Dalam video tersebut, sang anak mengonfrontasi ayahnya yang diduga berselingkuh dengan rekan kerjanya sesama ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Geram dengan perilaku ayahnya, sang anak lalu mengunggah video tersebut ke sosial media hingga viral. Beredarnya video tersebut membuat Sekretaris Dinas Pendidikan angkat bicara. Sekdis membenarkan jika pria dalam video tersebut merupakan ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang masih aktif dan menjabat sebagai pengawas di Dinas Pendidikan. Bahkan keduanya yang masih bekerja sebagai ASN di dinas yang sama ini sudah melakukan pernikahan tanpa izin terlebih dahulu pada atasannya. Memang benar kedua orang tersebut berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang satu sebagai pengawas SD, yang satu sebagai pengawas SMP. Nah, terkait berita viral tersebut, nah sekarang semua sedang berproses hukum ya. Sedang diproses di BKPSDM Kabupaten Bogor. Mbak, untuk jabatannya sendiri sini apa dia, Pak? Jabatannya sebagai pengawas SD dan pengawas SMP. Ya. Biasanya terkait dengan ini ada tindakan apa gimana Pak di sini, Pak? Tentunya nanti sesuai dengan peraturan yang berlaku akan ditempuh proses hukumnya gitu. Pada saat melakukan nikah siri ini sudah izin dari pimpinan, Mbak? Di kami belum ada ya. Belum ada. Ya. Oke. Mengingat kedua orang tersebut merupakan pegawai ASN, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyerahkan kasus ini kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Cerai, kasih nggak? Udah.